Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah hari ini anak-anak kita tetap diberi kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran walaupun situasinya masih sama, yaitu dengan cara daring. Sebelum pelajaran dimulai, saya ucapkan terima kasih kepada siswa-siswi SDN Purwokerto 1 kelas 6 yang sampai hari ini tetap semangat untuk belajar dan yang sudah menyetor tugasnya selama 2 hari. Ada Barusin Wanani, ada Baim, ada Abel Abbas, ada Ifatul Mamla Putri, ada Imratus Solihah, Zawaidul Ulum, Ifatul Ulum Latifah, Nafasatul Jabin, Zahro Dianatin, Rosa Kotimila, dan Faza Alikmah yang sudah mengirimkan tugasnya selama 2 hari. Hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran matematika tentang ciri-ciri bangun ruang. Sebenarnya ini anak-anak pembelajaran di kelas-kelas sebelumnya hanya mengulang, jadi mungkin di kelas 3, kelas 4 ini sudah dipelajari. Bangun ruang, ciri-ciri bangun ruang ada 3 unsur ciri-cirinya. Ada unsur-unsur bangun ruang terdiri di atas sisi, kemudian rusuk dan titik sudut. Sisi, rusuk dan titik sudut. Apa itu sisi? Sisi adalah daerah atau bidang yang membatasi bangun ruang. Pengkirna ada sisi depan, sisi kanan, sisi kiri, sisi belakang, sisi atas, sisi bawah. Pengkirna cara yang itu. Nah, kemudian yang kedua, rusuk. Rusuk adalah garis pertemuan sisi-sisi pada bangun ruang. Jadi pertemuan sisi depan dengan sisi atas, ini namanya rusuk. Atau mudahnya gerudung. Nah, ini rusuk, ini rusuk, ini rusuk. Ada rusuk AB, ada rusuk EF, dan seterusnya. Yang ketiga, ada titik sudut. Titik sudut adalah titik pertemuan 3 atau lebih rusuk pada suatu bangun ruang. Atau mudahnya, titik sudut itu adalah patu. Nah, ini titik sudut pertemuan antara 3 rusuk. Ini patuna. Ini ada berapa titik sudut. Macam-macam bangun ruang itu ada 7. Yang pertama ada kubus, kemudian ada balo, ada nomor 3 prisma, yang 4 limas, kemudian yang 5 tabung, yang 6 kerucut, kemudian yang terakhir adalah bola. Kita akan pelajari bagaimana ciri-ciri bangun ruang tersebut. Yang pertama kubus. Ciri-cirinya memiliki 6 sisi yang sama luas. Kemudian berbentuk persegi dan di mana sisi-sisi yang sehadap sejajar. Sisinya ada 6. Sisi depan 1 2 3 4 5 6. Jadi kubus itu ada 6 sisi dan ukurannya sama, bentuknya persegi. Kalau di sini sisi satunya itu 5 cm, maka sini 5 cm, ini 5 cm. Jadi ukurannya sama. Memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Rusuknya 12. 1, 2, 3, 4, 5. Kehitung ber-12. Kemudian yang ketiga memiliki 8 titik sudut. Patuna beda-belu. Titik sudut itu patu. Ada 8. Yang kedua balok. Ciri-cirinya memiliki 6 sisi. Jadi kubus dengan balok itu sama. Sisinya ada 6. Kemudian rusuknya 12, titik sudutnya 8. Sama. Apa bedanya? Kalau kubus itu ukuran sisinya, kemudian rusuknya itu sama panjangnya. Kalau sini 5 cm, ini 5 semua ukurannya. Tapi kalau balo ada satu sisi yang panjang, lancingan selajah. Jadi hanya yang sejajar saja yang panjang. Kita lanjut yang ketiga, prisma tegak segitiga. Cirinya memiliki 5 sisi. Terdiri atas 3 sisi tegak, sisi tegaknya 3. Kemudian sisi tegaknya berbentuk persegi atau persegi panjang dan 2 sisi lainnya, sisi alas dan sisi tutup berbentuk segitiga. Sebenarnya anak-anak prisma itu ada banyak, ada tergantung dari bentuknya. Gimana caranya melihat bentuknya seperti apa? Jadi kalau alas dan tutupnya, alas itu yang di bawah, tutupnya di atas. Kalau alas dan tutupnya berbentuk segitiga, maka prisma segitiga. Kalau alas tutupnya berbentuk segi 4, maka prisma segi 4. Kalau alas dan tutupnya berbentuk segi 5, maka prisma segi 5. Kita lanjut. 5 segi 4. Cirinya memiliki 5 sisi. Terdiri atas 5 sisi tegak. Sisi tegaknya 5, 1, 2, 3, 4. 5
5 sisi. 4 sisi tegak, 1, 2, 3, 4, kemudian 1 sisi alas, alasnya 1, sisinya semua 5. Memiliki 8 rusuk, patuna berdebelu. Memiliki 5 titik sudut, rusuknya 8. Rusuknya ini 8 tuh. Kemudian titik sudutnya atau patuna ada, patuna berdelema. Apa bedanya dengan prisma? Kalau prisma itu ada tutupnya. Kalau ini nggak ada tutupnya. Jadi hanya titik puncak ini namanya. Titik puncak. Koncok di atas. Itu bedanya. Sama juga limas, kalau alasnya berbentuk segi 4, maka namanya 5 segi 4. Kalau alasnya berbentuk segi 5, maka namanya 5 segi 5. Kita lanjut, yang nomor 5 adalah tabung atau silinder. Ciri-cirinya memiliki 2 rusuk lengkung. 2 rusuk lengkung itu yang di atas ini. Yang di atas dan di bawah. Memiliki sisi alas dan tutup berbentuk lingkaran. Alasnya dan tutupnya berbentuk lingkaran. Memiliki sebuah sisi lengkung yang disebut selimut tabung. Saya pikir ya. Nah, ini namanya selimut tabung. Sapo. Kemudian yang keempat, tidak memiliki titik sudut. Tidak batuna. Karena bentuknya bunter. Lingkaran. Tidak ada sudutnya. Yang keenam, kerucut. Ciri-cirinya memiliki 1 rusuk lengkung. 1 rusuk lengkung yang di bawah. Bentuk lingkaran. Memiliki 1 titik puncak yang di atas. Namanya titik puncak. Memiliki sisi alas yang berbentuk lingkaran. Sisi alasnya berbentuk lingkaran. Memiliki sisi lengkung yang disebut selimut kerucut. Selimut kerucut. Apa bedanya dengan tabung? Jadi kalau alasnya sama bentuk lingkaran, tapi kalau tabung itu ada tutupnya, tapi kalau kerucut tidak ada tutupnya, tapi berbentuk titik puncak. Yang ketujuh, bola. Yang namanya bola ya ini sudah banyak, teman-teman laki-laki banyak tahu. Ciri-cirinya hanya memiliki 1 sisi. Pengkirnya konsitung karena bunter. Tidak memiliki rusuk. Ada rusuknya. Ini hanya karena gambar seperti ada rusuknya ya. Tidak memiliki sudut. Tidak patuna. Nah, itu mungkin ciri-ciri dari macam-macam bangun ruang yang 7 itu. Kemudian tugas hari ini, kerjakan soal berikut. 1. Sebutkan macam-macam bangun ruang dan gambarlah contoh masing-masing. Seperti tadi, bangun ruang itu sebutkan satu persatu, kemudian gambar. Misalkan pertama kubus, kasih gambarnya kubus. Yang kedua apa? Kasih gambarnya. Ya. Yang kedua, tentukan bentuk bangun ruang pada gambar benda-benda berikut. Jadi ini tidak usah digambar, tinggal langsung tulis A, ini bentuknya apa. Misalkan bentuk kubus, tulis kubus. B, misalkan bentuk kerucut, ya. Tinggal tidak usah digambar ini, tinggal langsung sebutkan bentuk bangun ruangnya apa. Demikian pembelajaran hari ini, anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar, karena belajar itu tidak mengenal waktu dan tempat. Jangan lupa, jangan patah semangat. Nanti karena teman-temannya ada yang tidak nyetor tugas, kemudian tidak belajar, kamu menjadi malas. Karena belajar itu nanti kamu yang kalau kamu giat, maka kamu sendiri yang akan pintar. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang sopan atau kurang baik. Saya dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.